Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi, apa kabar Anda? Senang sekali, saya Hanifah Abdillah kembali menjumpai Anda dalam bincang hari ini, tentu saja edisi hari Jumat tanggal 12 Maret 2021. Dan pemirsa Sultan TV, seperti biasa nih, dimanapun Anda berada, kapanpun Anda bisa akses siaran kami, bisa Anda akses dimanapun dan juga kapanpun melalui official fanpage Facebook dan juga YouTube kami, atau juga Anda bisa langsung kunjungi website kami di www.sultantv.co, atau juga bisa di Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.co, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Nah, baik pemirsa, seperti biasa bincang hari ini hadir kembali menjumpai Anda tentunya dengan narasumber yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Kita selalu punya narasumber-narasumber keren sekali. Nanti Hani akan perkenalkan. Sebelumnya kita hari ini akan membahas mengenai Go Nasional. Bagaimana strategi menuju ajang nasional. Apa sih yang mau ke nasional itu siapa? Ini ada putra-putri wisata Banten 2020, dan tentu saja kita akan bahas selengkapnya di bincang hari ini, ya, lebih lengkap dan juga lebih detail lagi mengenai banyak sekali tentang bagaimana putra-putri wisata Banten ini menuju Go Nasional atau ajang nasional yang katanya ini sebentar lagi akan menuju Jakarta nih katanya. Tapi terlebih dahulu ini Hani akan sapa-sapa pemirsa Sultan TV dan juga sapa-sapa juga dua narasumber Hani hari ini. Dan pemirsa, semoga di rumah juga ini dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan dimanapun dan juga kapanpun Anda berada. Baik pemirsa, langsung aja nih, Hani nggak mau muluk-muluk nih ngomongnya banyak, takutnya nanti bosen juga. Nih Hani sudah hadir di studio Sultan TV juga, narasumber kami yang kedua, yang tentu saja dua-duanya adalah narasumber dari Putra Putri Wisata Banten 2020. Yang pertama sudah ada Chandra Putra SE, Putra Wisata Banten, sudah ada hadir di studio Sultan TV. Assalamualaikum Chandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hani panggilnya Chandra aja ya, biar kita lebih akrab aja mungkin ya. Oke, selain Chandra juga di pemirsa, kita juga sudah kehadiran narasumber yang kedua, yakni Made Chandra Puspitasari. Ini gak jauh-jauh namanya Chandra juga ya. Oke, ini Putri Wisata Banten 2020. Assalamualaikum Caca ya? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Hani panggilnya apa? Caca aja. Caca aja ya. Lebih singkat. Iya. Oke, Caca dan juga Chandra. Chandra, ya. Oke, nggak ribet lah ya. Oke, baik, Caca dan juga Chandra ini merupakan putra dan juga putri Wisata Banten. Iya. Nah, kalau sama Caca nih pemirsa, Hani sudah pernah bertemu sebelumnya Caca Iya, ya? bener banget. Udah pernah kesini? Udah pernah dong. tadi kalau sama Chandra ini Hani belum pernah ketemu nih. Chandra berangkat dari mana tadi? Berangkat dari Tangerang Selatan ya. Luar biasa pemirsa, ini jauh sekali ternyata dari Tangerang datang ke studio Sultan TV. Terima kasih sebelumnya Hani ucapkan Sama-sama. kepada Chandra dan juga Caca di salah-salah kesibukannya. Mungkin ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini. Kita sharing-sharing aja kali ya. Iya. Ngobrol santai sama teman-teman pemirsa Sultan TV, kemudian juga sharing-sharing dengan pemirsa juga, nggak jauh-jauh terkait putra dan juga putri wisata Iya. Banten. Baik, mungkin terlebih dahulu karena Hani pengen tahu juga nih, dan juga mungkin pemirsa Sultan TV juga pengen tahu, pastinya penasaran. Bisa sapa-sapa dulu pemirsa Sultan TV mungkin terlebih dahulu. Chandra, silakan di sebelah sini. Mari. Halo penonton setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas. Perkenalkan, nama saya Chandra Saputra. Saya merupakan Putra Wisata Provinsi Banten 2020. Baik, kita akan bincang-bincang pastinya ya. Baik, terlebih dahulu mungkin sapa-sapa juga pemirsa Sultan TV. Caca, silahkan sebelah sini. Halo, penonton setianya Sultan TV. Selamat pagi, perkenalkan saya Nimade Chandra Puspitasari, Putri Wisata Banten 2020. Baik, oke. Nah, ini luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, ganteng-cantik. Aduh, aku ngelihatnya kalian preparing sekali, luar biasa. Ini udah bajunya juga kopelan, terus juga kayaknya ini sudah siap juga pastinya. Ini udah prepare di sini, prepare juga nanti untuk ajang nasional Iya. pastinya Iya, ya. pasti. Oke, sebelum itu nih, karena ini juga baru pertama kali ketemu
ketemu dengan Chandra, kemudian juga kita baru sekali ketemu ya. Iya, Baru sekali ketemu juga. Nah, ini pengen tahu dong aktivitasnya, kemudian juga kesibukan dari seorang putra juga putri wisata Banten. Setiap harinya aktivitasnya apa sih? Apakah ini masih sekolah, masih kuliah, atau ada aktivitas lain atau seperti apa nih? Bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa Sultan TV di rumah. Siapa dulu? Siapa dulu nih? Caca dulu Boleh, boleh. aku Silakan dulu. Caca. Halo semuanya, kesibukan aku sehari-hari itu aku masih seorang pelajar bersekolah di SMA Negeri 1 Kota Serang, baru duduk di kelas 2 dan kegiatan sehari-harinya yang pasti daring ya karena masih sekolah, dan yang pastinya karena saya menjabat sebagai Putri Wisata Banten 2020, saya mempunyai tugas selama setahun untuk menjadi role model bagi pemuda dan juga pemudi yang ada di Banten sebagai panutan. Terima kasih. Oke, sibuk berarti setiap hari masih seorang pelajar. Iya, benar Kelas banget. berapa nih? Kelas 2. 2 SMA? Iya. Wow, masih kelas 2 nih pemirsa. Ini berarti setiap harinya bukan work from home lagi, tapi belajar dari rumah. Iya. Benar ya, Benar belajar banget. dari rumah, masih daring, masih virtual juga. Iya. Karena sekolah juga ini belum dibuka begitu. banget, Kak. Tapi gimana perasaannya? Tapi kalau daring ini sih ada senangnya, ada sedihnya ya Kak. Soalnya senangnya itu ya kita kalau belajar di rumah bisa sambil santai, bisa sambil makan gitu. Kalau sedihnya ya paling nggak bisa Nggak ketemu ketemu. teman-teman gitu. Gitu aja Tapi sih. mau nggak mau ya Iya. harus daring juga karena situasi yang tidak Iya, memungkinkan. benar. Meskipun kurang efektif sih menurut saya. Masih kalau kurang kalau iya. daring ya. Oke, ini seorang pelajar kelas 2 SMA juga dan aktivitasnya setiap hari masih ya belajar pastinya kalau Benar seorang banget, belajar ya. iya. Baik, nah ini kalau Chandra sendiri aktivitas keseharian kesibukan sama juga kah seperti Caca Beda, atau gimana? Gimana nih bisa diceritakan ke teman-teman pemirsa Sultan TV? Halo pemirsa, aktivitas saya saat ini saya bekerja di salah satu universitas negeri di Jakarta yaitu UIN Jakarta, dan saat ini saya juga sibuk sebagai mentor UMKM juga, dan kadang juga freelance sebagai MC dan juga presenter di televisi UMKM juga, seperti itu. Baik, oke, luar biasa berarti presenter juga, MC juga, bekerja juga. Iya. Wow, produktif sekali ya berarti ya. Dua-duanya sama-sama produktif nih setiap hari. Tentu. Kesibukannya berarti cukup setiap hari menyita waktu begitu ya. Tentu Tapi sekali. ini di sela-sela kesibukannya luar biasa, ini mau hadir di sini kita bincang-bincang Sultan TV, preparing sekali juga luar biasa. Hanya apresiasi juga untuk putra dan juga putri wisata Banten. Nah, sebelum kita membahas tentang putra dan juga putri wisata Banten ini dari Chandra dan juga Caca tuh pengen tahu dong terlebih dahulu nih kan mungkin aktivitasnya pasti berbeda ya dari sebelumnya Ya. karena sekarang kan di masa pandemi gitu ya. Ya. Nah, ini kalau kalian sebentar penjabatnya dari kapan ya sebagai putri dan juga putrinya? Dari bulan Oktober Oktober 2020. 2020. Baru ya? Baru. Berarti masa pandemik. Iya. Iya. Oke, berarti belum sebelumnya sebelum pandemi kita belum ada putri dan juga putri wisata Banten. Sebelumnya sudah ya. Sudah ada. ada. Sudah ada. Oh. Cuman kita memang pemilihannya grand finalnya itu di bulan Oktober 2020 20 kemarin kan. ya. Iya. Oke, terpilihlah Chandra dan juga Caca Iya. begitu di putra dan juga putri. Oke, tapi kalau sekarang menjalani aktivitas di masa pandemik itu perasaannya seperti apa nih Chandra dan juga Caca? Ya, kalau saya tentunya sangat berbeda tentunya dibandingkan yang sebelumnya. Cuman kita harus tetap produktif nih, apalagi kita sebagai kaum milenial atau pemuda ya, harus kita benar-benar memiliki yang namanya semangat, juga motivasi juga untuk bagaimana cara kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Dan apalagi kita di sini menjabat sebagai putra dan putri wisata Indonesia, kita harus benar-benar mempromosikan nih tempat Oke. wisata yang ada di Provinsi Banten khususnya, dan kita benar-benar harus menjadi role model putra daerah itu Role sendiri. modelnya pasti ya, Iya. putra daerah di Banten Iya. pastinya. Kalau Caca sendiri seperti apa di masa pandemik ini? Kalau saya sendiri ya di masa pandemi ini ya pasti sangat berbeda dengan sebelumnya. Apalagi kita kemana-mana kan pakai masker ya Kak. Sebelumnya kan Iya. ya kemana-mana nggak pernah, Nggak jadi kayak pakai, merasa oke. ada yang berbeda gitu kan ya. Terus ya Caca juga sama seperti Kak Chandra menjadi role model juga bagi semua kalangan remaja gitu, supaya mereka juga di masa remaja
ini bisa produktif gitu. Oke, tapi Caca dan juga Chandra pasti tetap produktif ya walaupun Tentu situasi saja, pandemi. harus. Harus ya, harus. Oke, luar biasa. Baik, nah pemirsa nih Putra dan juga Putri wisata Banten 2020 ini katanya nanti akan menuju ajang Go nasional nih tentu saja. Ini pengen tahu dong sederet prestasi mungkin yang dimiliki terlebih dahulu kan pasti tidak mudah gitu ya untuk memilih seorang putra dan juga putri wisata Banten. Banyak sekali seleksinya, benar gak? Betul sekali. Benar ya, banyak seleksinya. Oh kan, banyak sekali seleksinya dan itu tidak mudah. Sampai akhirnya terpilihlah dua orang yang luar biasa hari ini sudah ada di hadapan Hani juga, ada Chandra dan juga Caca. Ini tentunya punya sederet prestasi dan juga hal-hal yang menjadi kebanggaan tersendiri gitu bagi seorang Chandra dan juga Caca. Ini apakah memang aktif sebelumnya di wisata atau di pariwisata ataukah memang aktif juga sebagai seorang apa atau seperti apa? Ini bisa diceritakan ya apa nih prestasi dan juga sederet penghargaan atau lain sebagainya yang dimiliki. Boleh lah nyombongin diri, boleh. Mau sombongin diri boleh nih ke teman-teman pemirsa nih, gue diterima nih di Putra Putri gitu. Cuma ya boleh silahkan barangkali disampaikan apa nih sederet prestasi yang memang pernah diraih dan juga dimiliki oleh Chandra dan juga Caca. Siapa dulu deh? Siapa dulu? Caca, silakan Caca. Sebelah sini, Caca. Caca pribadi, prestasi yang sudah Caca raih itu kebanyakan ada di dunia modeling karena Caca emang fokusnya di pageant atau kontes kecantikan. Dari pertama Caca itu fokus ada terjun di dunia fashion itu dari mulai TK besar Caca sudah terjun di dunia modeling dan saat itu pertama kali Caca ini mendapatkan juara pertama saat pertama kali menjadi ini modeling. Modeling, gitu. oke. Nah, dari situ Caca sampai sini selalu terus memupuk gitu loh Kak. Jadi supaya Caca tuh cita-citanya menjadi putri Indonesia dan bisa lanjut gitu loh Kak gitu. Ke ajang nasional pasti se-Indonesia begitu ya. Oke, luar biasa. Berarti dari awal dari TK ya? Bener banget. Sudah belajar modeling. Iya, sudah masuk sanggar. Dan sudah pernah juara-juara juga di kegiatan modeling. Sudah, pertama itu Caca winner Ines Cosmetic, terus terakhirnya ada Citizen Icon Teater Banten, mungkin Kak tahu. Ya, benar. Terus yang terakhir ini Caca juga kepilih menjadi cover boy cover girl Indonesia, dan yang terakhir ini menjabat sebagai putra putri wisata. Wow, luar biasa. Ini padahal masih di usia 16 tahun Iya. ya, masih kelas 2 SMA tapi sudah prestasinya sudah dimiliki gitu. Pantas saja diketerima nih di Putri Wisata Banten begitu. Nah, ini dari Caca. Kalau dari Chandra sendiri ini, boleh silakan apa nih sederet prestasinya? Ya, kalau saya mungkin berbeda dari Caca ya. Kalau saya terjun ke dunia seperti ini itu baru sekitar 2 atau 3 tahun ini. Oke. Nah, sebelumnya saya itu lebih kepada sport. Oh. Saya menjadi seorang atlet volley tingkat provinsi juga pada saat itu. Akhirnya saya masuk pertama kali itu saya mengikuti Abang None di Jakarta. Saat itu saya hanya mencapai sebagai semifinalis saja. Semifinalis, oke. Setelah itu saya masuk ke Putra Putri Pendidikan Banten dan alhamdulillah saya masuk ke dalam top 5. Oke. Setelah dari situ saya mengikuti Duta Pemuda di Tangerang Selatan dan saya masuk sebagai finalis juga. Dan yang terakhir baru saya terpilih sebagai Putra Wisata Provinsi Banten 2020. Oke, berarti menggelutinya baru di Baru. 3 tahun Iya, ke betul. belakang Iya, ya. betul sekali. Tapi itu luar biasa juga di Jakarta Abang None. Iya, betul. Walaupun finalis ya, Iya, benar. gitu. Kemudian juga akhirnya di Putra dan juga Putri Iya. begitu. Nah, tapi senang nggak ngelakuin itu di Tentu bidang saja ini? sangat senang sekali. Suka? Iya. Suka, oke, luar biasa. Tadi juga disampaikan ternyata memang menunjang juga public speakingnya juga bagus nih Iya. sepertinya Chandra ya. Karena memang terkadang kita dituntut untuk mengikuti suatu kegiatan seperti ini, memang saat ini yang diperlukan adalah attitude dan public speaking sih, seperti Oke, itu. siap, luar biasa, setuju kalau Hani. Ya. Oke, nah ini kita udah ngomongin tadi banyak dari mulai aktivitas pribadi, kemudian juga kesibukan. Cuma kayaknya pemirsa juga ini penasaran dan juga pengen tahu sebenarnya Putra Putri Wisata Banten itu apa? Apakah itu memang ajang nasional? Apakah itu memang apa ya istilahnya dari pariwisata ataukah memang seperti apa? Mungkin bisa ada yang menjelaskan gitu. Apa sih sebenarnya Putra dan juga Putri Wisata Banten itu? Oke.
Jadi Putra Putri Wisata Banten itu adalah merupakan suatu ajang kepemudaan yang di luar dari pemerintahan nih Kak. Oke. Tetapi kita selalu menggandeng pemerintah khususnya di bidang pariwisata untuk terus berkolaborasi dan bekerja sama untuk mensukseskan acara kita yaitu pemilihan Putra Putri Wisata Provinsi Banten itu sendiri. Dan di samping itu juga ini merupakan suatu ajang atau kegiatan yang sangat positif sekali untuk anak-anak muda saat ini. Karena kan kita sebagai pemuda lagi-lagi kita harus memiliki yang namanya inovasi dan kreatif dan juga semangat yang harus kita miliki sebagai pemuda. Jadi kita dengan mengikuti kegiatan ajang kepemudaan yang luar biasa ini, jadi kita lebih memperbaiki diri kita sendiri dalam hal apapun itu. Baik, oke, berarti ini ajang kepemudaan tapi bukan di ranah pemerintahan. Iya, betul sekali. Ke Kita lebih ke Iya, swasta dan yayasan kita masukkan. Di yayasan dan Iya. juga swasta. Iya. Oke, ini yayasan dan swastanya ya berarti otomatis ada yang menginisiasi Iya, betul begitu. sekali. Nah, ini siapa yang menginisiasi? Tapi kayaknya harus jeda dulu, boleh nggak? Boleh. Boleh ya. Kita harus jeda terlebih dahulu nih pemirsa, tentu saja nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengulik apa itu Putra Putri Wisata Banten, kemudian juga siapa yang menginisiasi, lalu bagaimana persiapan menuju ajang nasional, apa strateginya? Kita akan simak tentu saja hanya di Bincang hari ini, tetap bersama kami.
Baik pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Bincang hari ini. Anda masih bisa akses siaran kami, masih ada 2 segmen lagi nih pemirsa di perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini di official fanpage Facebook dan juga YouTube kami di @sultantv.com, atau juga Anda bisa langsung kunjungi website kami di www.sultantv.co, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @sultantv.co. Dan tentu saja pemirsa, bagi Anda nih ya yang ingin berkomentar atau juga bertanya secara langsung, bisa langsung kunjungi official YouTube kami. Anda bisa langsung klik nih, karena kan sekarang makanya udah mudah banget, handphone dimanapun dan kapanpun Anda bisa langsung buka handphonenya, kemudian juga klik YouTube-nya, langsung search aja sultantv.co, kemudian langsung klik di situ, ada langsung siaran langsung, bisa Anda klik, bisa langsung Anda tulis di kolom live chat apabila Anda ingin bertanya secara langsung. Mumpung ada Chandra dan juga Caca hari ini nih, putra putri wisata Banten, nanti akan disampaikan apa pertanyaan yang teman-teman ajukan nantinya, dan nanti insya Allah akan dibacakan dan akan dijawab juga di segmen akhir nanti. Namun terlebih dahulu ini, karena tadi sempat terjeda juga Caca dan juga Chandra, tadi kita sudah mengulik atau tadi bertanya bahwa mungkin masyarakat juga perlu tahu gitu, bahwa di Banten ada nih putra dan juga putri wisata Banten gitu. Lalu sebenarnya tujuan dari, sebelum kita ke inisiasi siapa yang pertama kali, tujuan dibentuk atau awal mula terbentuknya putra putri wisata Banten ini tujuannya apa sih, untuk apa? Apakah hanya untuk, katakanlah ya, wisata Banten, untuk promosi wisata saja, atau seperti apa? Siapa yang mau jawab? Atau mau bergantian? Atau menambahkan satu sama lain? Silahkan. Bisa. Yang pasti tujuannya Putra Putri Wisata Banten ini, yang pertama yang pasti mempromosikan potensi wisata yang di daerah Provinsi Banten ya. Baik. Yang kedua itu yang seperti dijelaskan tadi, menjadi role model bagi pemuda dan juga pemudi yang ada di Provinsi Banten. Yang ketiga, Putra Putri Wisata Banten ini akan berlanjut ke ajang nasional gitu tujuannya. Oke. Gitu. Ada tambahan lagi kira-kira? Ya, mungkin walaupun kita sebagai putra putri wisata Provinsi Banten, kita tidak hanya di wisata saja sih. Apalagi nanti tahun ini kita berganti nama yang yaitu Putra Putri Banten. Oh. Artinya nanti akan lebih luas lagi cakupannya, tidak Iya. hanya di bidang wisatanya Benar, saja. Oke. Seperti itu. Oh, berarti nanti Tahun ini akan ada perubahan. putra putri Banten Iya, saja. betul. Hanya merubah visi dan misi saja. Visi juga. Oh, berarti tidak hanya mencakup tentang wisata saja, Iya. Betul tapi lebih ke cakupan banyak hal gitu. Banyak, iya. Seluruh di Banten gitu Iya, intinya. Oke, baik. Jika melihat Banten, kondisi hari ini dilihat dari segi apapun, ya terlebih di segi bidang kalian gitu. Banten seperti apa menurut Chandra dan juga Caca? Siapa dulu? Boleh ke Chandra? Ya. Menurut saya saat ini Provinsi Banten itu memiliki potensi yang sangat bagus ya. Oke. Dan kita ketahui bersama juga saat ini wisata di Provinsi Banten sudah sangat banyak sekali. Nah, saat ini kita ketahui juga Tanjung Lesung merupakan masuk ke dalam kategori 10 Bali Baru. Oke. Nah, itu juga kita sangat mengapresiasi akan hal itu, dan kita berharap kita sebagai duta pemuda khususnya di pariwisata ingin sekali mempromosikan tentunya tempat wisata yang ada di Provinsi Banten yang mungkin belum diketahui oleh masyarakat yang ada di Provinsi Banten itu sendiri. Nah, di samping itu juga tentunya kita harus menjadi role model yang untuk pemuda-pemuda saat ini yang belum mengetahui akan hal kegiatan kita seperti apa, positif seperti apa, ini kan harus kita promosikan Harus, juga ya, benar. karena ini sangat positif sekali dan wajib untuk teman-teman ikuti sih tentunya seperti itu. Baik, kalau Caca melihat Banten hari ini seperti apa? Yang sudah Kak Chandra bilang, kalau Banten ini mempunyai potensi yang cukup baik untuk khususnya di pariwisata, Baik. seperti mempunyai Seven Wonders of Banten, yaitu tempat wisata unggulan yang ada di Banten gitu, seperti Ujung Kulon, Tanjung Lesung, Rawadano, Cisadane, seperti itu. Banyak ya? Iya, banyak banget Kak. Dan orang-orang juga belum pada tahu gitu, mungkin masih asing gitu nama-namanya gitu. Makanya tugas kami ini mempromosikan pariwisata yang belum terjamah oleh orang banyak gitu. Oke, iya nih Hani juga termasuk yang nggak tahu nih Oh, kalau ternyata gitu. itu merupakan salah satu Seven Wonders Banten. Banten. Iya. Oke, 7 itu ya? Iya, benar. Tadi salah satunya ada juga tadi Ujung Kulon. Ujung Iya. Kulon. Ya. Ujung Kulon ada apa? Banyak ya? Ujung Kulon kan terkenal dengan badaknya. Ya, oke. Iya. Siap lah, ini Hani orang Banten harusnya tahu ya. Enggak, tapi memang
Banten ini patut dibanggakan karena Iya. kita sendiri orang Banten juga begitu. Patut dibanggakan dan kita melihat bahwa potensi pariwisata Banten luar biasa begitu ya. Nah, kita kembali ke putra dan juga putri. Selain dari putra-putri wisata Banten, katakanlah. Tadi disampaikan bahwa putra-putri merupakan sebuah ajang kepemudaan yang mana ini digagasnya adalah inisiasinya memang lahir bukan dari pemerintahan, tapi Iya. tentu saja ada dukungan dari pemerintah pastinya Benar begitu sekali. ya. Sebelum kita ke situ, ingin tahu terlebih dahulu ini latar belakang terbentuknya dan juga awal mula siapa yang menginisiasi putra dan juga putri wisata Banten. Putra-putri wisata Banten ini diinisiasinya oleh 13 Production atau yayasan mandiri dan baru dimulai pada tahun berapa ya Kak? Tahun ini sih. Oke. Ya sebelumnya sudah ada ya Putra-putri wisata Banten, tetapi tidak diselenggarakan di daerah tapi langsung ke provinsi seperti itu. Langsung ke provinsi. Iya. Oke, 13 Production. Production. Iya. Ini nama yayasannya. Iya, benar Iya. sekali. Nama lembaganya. Iya. Oke, berarti baru tahun ini, tahun 2021, tapi sebelumnya ada 2020 kan 20 ya? ada. 20 ada, Iya. tapi tetap dari 13 production Iya, juga? tetap. Oke, luar biasa. Di selain itu, di ajang katakanlah putra-putri wisata Banten ini akan menuju go nasional begitu. Termasuk adalah Chandra dan juga Caca yang Iya. menjadi role modelnya gitu ya. Role modelnya adalah Caca dan juga Chandra. Lalu kemudian gimana nih untuk bisa sampai ajang nasional? Apakah memang itu terselenggaranya kegiatannya seperti apa dan lain sebagainya? Mungkin bisa disampaikan atau ceritakan? Boleh Kak? Oke, jadi kita itu sebenarnya pemilihan Provinsi Banten itu kita terdiri dari 4 kota dan 4 kabupaten yang ada di Oke. Provinsi Banten. Dan itu terwakili dari setiap daerah yang ada di Provinsi Banten. Nah, setelah itu kita disaring menjadi 20 putra dan 20 putri. Oke. Nah, itu diseleksi kembali pada saat itu kita grand final di daerah Cilegon. Oke. Setelah dari 10 itu kita sudah termasuk finalis. Dari 10 putra dan 10 putri itu kita berkompetisi dan kita melakukan karantinanya hanya 1 hari itu saja. Oke. Gitu. Nah, rencana tahun ini akan ada karantina kurang lebih 3 hari. Nah, artinya lebih banyak waktu dan prepare teman-teman untuk yang akan nanti bergabung bersama Putra Putri Banten 2021 ini. Dan ini tentunya sangat banyak sekali seleksi-seleksi yang kita lakukan dari seratusan peserta. Terus kita melakukan seleksi sehingga terciptanya 20 besar itu yang putra-putri 10-10. Dan kita pada saat bulan Oktober itu kita melakukan grand final dan alhamdulillah kita lah berdua yang terpilih menjadi Iya. putra-putri wisata Banten yang nantinya akan mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional. Oke, yang mewakili Provinsi Banten apakah kan tadi disampaikan ada dari 4 kota dan juga 4 kabupaten Ya. di Provinsi Banten. Kemudian apakah nanti yang mewakili nasional ke ajang di Jakarta ya katanya? Ya, Iya. betul. Di Jakarta, yang ke Jakarta nanti ini akan ada berapa kandidat yang dari Banten sendiri? Dari Banten itu mengirimkan 2 pasang. Satunya itu dari mana? Namanya Banten 2. Itu ada Kak Rahma sama Kak Vicky namanya. Oke. Iya. Sama dari putra-putri juga bukan? Sama, Ya. sama. Jadi Mereka kita itu juara 2. Mereka itu runner up-nya kita. Nah, kebetulan sebenarnya kita bisa memilih beberapa perwakilan, tetapi dari RD kita 13 Production itu memilih kita hanya untuk 2 pasang yang untuk berangkat ke nasional Ke nasional, sendiri. Tetapi oke. tidak menutup kemungkinan hanya 2 pasang di daerah seperti Jawa Barat mereka mengirim 4 pasang. Iya. Oh. Jawa Tengah juga banyak. Jadi tidak menutup kemungkinan harus 1 pasang atau 2 pasang Dua saja. pasang. Iya. Dilihat dari kompetensi dari putra-putri mereka itu sendiri. Yang dimiliki Iya. begitu ya. Iya. Oke, di Banten sendiri mengirimkan 2 pasang 2 pasang. berarti ya. Iya. Oke, yang runner up-nya Iya. dan juga kalian. Iya. Iya. Oke. Berarti ini untuk saingan atau apa ya? Di sana nanti kalian beradu dengan daerah mana saja nih untuk putra dan juga putri. Berarti nanti jadinya adalah putra dan juga putri Wisata Wisata Indonesia. wisata Indonesia. Iya. Oh, Indonesia. Iya. Bahkan go nasional. Iya, benar betul. sekali. Jadi putra dan juga putri wisata Indonesia. Indonesia. Betul sekali. Iya. Ini bersaing dengan berapa? 34 34 provinsi. di Indonesia. Wow, 34 provinsi pemirsa se-Indonesia. Iya. Berarti semuanya juga ada deh, putra dan juga putri di daerahnya masing-masing. Ada, Sudah ada ada. Kak. Sudah ada. Iya. Dan itu nanti kalian kapan nih rencananya untuk menuju ke Jakarta menjadi apa? Putra dan putri Wisata Indonesia. Indonesia. Kapan? Bulan Maret kita sudah karantina Kak. Karantina. Iya. Bulan ini. Jadi kita karantina itu dimulai dari tanggal 24 Iya. sampai dengan tanggal 28 Maret 2021. Tepatnya bulan ini sih, Kak, tinggal menghitung beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi ya. Oke. Hamin berapa lagi ya? Amin, tidak terasa nih. Iya, bener banget. Amin beberapa hari lagi. Lalu, ya ini kan dilihat
Nah, sebentar lagi begitu ya, Chandra dan juga Caca. Gimana nih kesiapan baik itu sehat fisik, mental ataupun juga pribadi, batin, lahiriah dan batiniah. Kemudian apa nih persiapannya untuk menuju ajang tersebut di nasional sampai nantinya ini juga kan akan bersaing dengan 34 provinsi se-Indonesia Betul gitu. sekali. Gimana persiapannya masing-masing kira-kira? Silakan. Persiapan buat Caca pribadi, Caca itu yang pertama mempersiapkan mental, mental menang dan juga mental kalah sih yang Oke. pastinya. Kalau secara mental fisik sih Caca sudah 100%, tapi secara materi Caca bisa dibilang 80% sih Kak gitu. Karena Caca juga harus belajar, apalagi Caca tuh kontestan paling muda di sana. Udah Iya. luar biasa 30 Iya, Wow. di sana ada yang dokter, pramugari, macam-macam Kak. Jadi Caca merasa a little bit insecure, tapi ya mau gimana lagi Caca, I'll do the best lah pokoknya buat Pasti lah, provinsi keren ini. banget dong buat Banten, apalagi saya sudah terpilih begitu di Banten, di Putri Wisata Banten, otomatis dipercaya nih Yes. untuk menuju ke nasional. Iya, Kak. Berarti sebisa mungkin pasti Caca bisa lah, Iya, keren lah gitu. amin. Segitu juga udah keren banget ya Caca. Luar biasa. Tapi berarti persiapannya sudah disiapkan jauh-jauh hari ya, Ca, Sudah, ya? Kak, sudah. Dari siap fisik, mental, Mental, dan materi dan materi, sebagainya begitu ya. Baik, kalau dari Chandra sendiri ini apa yang dipersiapkan dari pribadi seorang Chandra? Oke, jadi yang kita persiapkan tentu saja kita harus mempersiapkan mental juga ya, tentu juga kita harus mempersiapkan kesehatan kita, dan di samping itu juga kita harus mempersiapkan yang namanya advokasi kita. Oke. Nah, advokasi itu harus benar-benar kita bawa ke nasional untuk bagaimana caranya kita untuk meyakinkan daripada juri kita nanti yang akan kita hadapi. Dan di samping itu juga tentu saja kita harus bagaimana caranya memiliki sifat yang namanya humble kepada seluruh kontestan. Oke. Itu sangat dipentingkan sekali. Penting ya. Penting sekali Oke. karena kita ketahui bersama kita di sini berkompetisi, tetapi kompetisinya secara sehat. Sehat sih Betul ya, sekali. walaupun berkompetisi tapi Ya. tetap sehat Betul kompetisinya. Karena ini juga ya mungkin dilihat dari banyak hal gitu, faktor-faktor nanti untuk menjadi pemenang kan tidak hanya dari fisik dan lain sebagainya, Iya. tapi bahkan dari attitude. Betul Iya, sekali. benar banget Kak. Itu pasti bisa Iya. dilihat dari situ ya. Humble dan lain sebagainya, tegang rasa, toleransi dan lain benar. sebagainya. Tentunya itu menjadi perkara dan lain sebagainya. Lalu kemudian untuk tadi sudah disampaikan tadi mental pribadi dari Caca dan juga Chandra. Tapi kira-kira untuk kesiapan secara umum, apakah materi atau hal itu nantinya seperti apa sih di sana? Kan Hani ini belum ada gambaran nih ya. Kalau Hani seperti yang gambarnya kayak kalau lihat di TV-TV nih, kan biasanya kalau TV-TV itu gini pemirsa, Putri Indonesia pasti ada karantina. Soalnya Iya. di sana ada dibimbing cara apa, Iya, table benar. manner lah, kemudian Iya. juga cara berbicara di depan Betul, betul. umum, kemudian juga cara modeling dan lain sebagainya. Lalu kalian secara umum dari apakah memang dari yayasan juga dari 13 production juga ini membantu kemudian juga mensupport? Lalu seperti apa persiapan secara umumnya? Boleh Kak? Oke, jadi tentu saja Yayasan 13 Production ini sangat mendukung kita karena bagaimanapun mereka adalah salah satu yayasan yang harus mensupport kita Ya. untuk mewakili Provinsi Banten. Nah, jadi untuk yang 13 Production ini harus diketahui ini merupakan untuk yang di Provinsi Banten. Provinsi Banten, Tetapi oh. kalau untuk yang di Indonesia itu sendiri adalah Yayasan Berkats. Beda lagi. Yayasan? Berkat. Berkat. Iya. Iya. Oh. Jadi itu berbeda seperti itu. Oke, berarti ini khusus di Banten. Ya. Tapi apakah di daerah lain juga ada sama dengan 13 production? Berbeda-beda Kak setiap Oke. daerah, setiap Setiap provinsi, daerah iya. berbeda-beda. Tapi di Indonesia adalah Yayasan Berkat. 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 Iya. Oke. Tapi kesiapan kalian secara umum untuk materi bagaimana? Kalau untuk materi sendiri nanti kita ada di sana ada presentasi cenderamata. Nanti kita kebetulan Putra-Putri Wisata Indonesia ini tahun ini mengangkat temanya kain. Oh. Kain ya. Jadi kita nanti di sana membawa kain daerah dari provinsi masing-masing gitu. gitu. Iya. Ada tema-temanya. Betul. Iya, khusus benar ya? sekali. Iya. Oke. Temanya nanti kalian bawa kain apa nih dari Banten? Kalau aku rencananya motifnya kain badak. Badak. Ya nanti kita di sana akan presentasi tentang filosofinya itu seperti apa gitu. Oke. Selain itu apa lagi nih? Ada advokasi yang kegiatan sosial yang selama ini kita jalani gitu. Terus ada apa lagi Kak?
Sebenarnya banyak ya, tentu saja materi yang akan kita terima di sana sangat banyak sekali, tapi kita lebih berfokus kepada yang tadi disampaikan. Kita nanti akan membawa kain khas daerah kita masing-masing dan kita akan mempresentasikannya bagaimana caranya kita bisa meyakinkan dan kita membawa nama Banten tentunya ke ajang Indonesia tentunya kan, Iya. agar Provinsi Banten dapat dinotis oleh provinsi lain, itu tentunya baik sih. Itu harapan kita sih Tapi seperti kalau itu sih. Chandra sendiri sama dengan kainnya? Kalau aku balada batik Banten. Balada batik Banten. Oh, berbeda. Berbeda. Setiap Berbeda. putra dan juga putri Iya, punya berbeda. bawa kain sendiri. Betul. Iya, benar, Tetapi Kak. ada yang disamakan itu namanya yang kontemporer itu ya. Iya, Kak, etnik kontemporer. Etnik kontemporer, dan di mana kita harus memakai adat pakem dari Provinsi Banten. Masing-masing ya. Adat? Gitu. Adat pakemnya. Iya. Jadi seperti kita ngambil, nanti kita akan ngambil baduy. Baduy. Kita akan Nah, ngambil baduy. iya. Jadi kita Kalian berdua pakai pakai pakaian Pakai baduy. pakaian baduy ya benar. ini apa namanya, ikonik Ya. Dari unik Provinsi dari Banten. Iya, Tapi benar. yang lihat juga Baduy, ya bagus gitu Iya. melihatnya. Kalian cocok sekali kayak seperti pakaian ini. Oke, nah ini selain dari persiapan tadi pribadi, kemudian juga secara keseluruhan materi dan lain sebagainya. Mau nanya nih, kalau dari masing-masing, kira-kira optimis gak kalian nantinya akan maju di tahap selanjutnya atau bahkan jadi the winner of Putra dan juga Putri Wisata Indonesia? Seperti apa? Boleh, Syah. Kalau Caca sendiri sih bukan tipe orang yang optimis ya Kak. Yang penting Caca sudah melakukan yang terbaik gitu. Dan sudah membawa nama baik provinsi yang pastinya. Jadi Caca berharap kayak everyone wants to be a winner gitu loh. Siapa sih Kak yang nggak mau jadi pemenang kan gitu ya. Apalagi di namanya kompetisi kan pasti ada yang menang ada yang kalah. Tapi pasti di kompetisi tersebut para juri sudah menentukan yang terbaik gitu Kak, dari yang terbaik gitu. Jadi Caca ya lapang dada aja nanti gitu. Jadi Caca juga sudah mempersiapkan mental kalah juga menang sih pastinya. Kalau dan juga mana sudah Ya, persiapan? udah, gitu ya? sudah. Oke. Kalau Chandra optimis gak kalau nanti bakal jadi beda? Tentu saja kalau dibilang optimis, kita harus memiliki sifat yang namanya optimis. Tentunya kalau kita memiliki sifat optimis, pasti kita memiliki mindset juga nih yang bagus nih tentunya, Iya. seperti kayak semangat, terus juga kita aduh nih Provinsi Banten harus harus terlihat bagus nih. Nah, itu tentu saja memiliki semangat dan motivasi itu kesana sih ada, dan berharap sih berharap minimal masuk ke dalam top 5 saja. Itu sudah merupakan suatu kebanggaan tersendiri sih, karena Amin, Amin. Tapi kalau ditanya mau menang nggak, mau menang gitu kan. Pasti, Siapa sih yang ya. nggak mau Siapa menang yang nggak gitu. mau menang, oke. Iya, seperti itu. Oke, berarti optimis pastinya Betul, ya, harus harus gitu, harus harus optimis. Sebisa mungkin. Ya. Kalian juga pasti akan berusaha. Hani yakin kalau Chandra dan juga Caca pasti untuk kompetisi nanti pasti sudah berusaha keras gitu untuk Amin. Banten pastinya Ya. lebih baik Amin, lagi, ya, lebih Kak. maju lagi dan bisa dikenal oleh banyak sekali orang gitu ya. Ya. Selain tadi entah itu pariwisata dan lain sebagainya begitu. Nah, ini semoga keoptimisannya juga ini bisa apa namanya? Bisa menjadi contoh juga untuk teman-teman pemirsa di rumah dan lain sebagainya, bahwa memang setiap orang itu harus memiliki rasa optimis begitu, karena siapa tahu nanti ke depan kalau kita optimis nih mindsetnya benar tadi, kalau ketika kita optimis mindsetnya gue menang misalnya saya beneran menang gitu kan. Nah, pastinya insya Allah begitu. Nah, ini juga semoga menjadi apa ya, kalau dilihat dari keoptimisan teman-teman Caca dan juga Chandra gitu, optimis kalau nantinya ini akan menjadi pemenang ataupun top 5 lah ya begitu, minimal Iya. 5-nya gitu untuk mewakili Banten sendiri. Lalu kemudian apa nih yang sudah diupayakan oleh Caca dan juga Chandra sampai hari ini untuk menuju ke ajang nasional? Boleh Kak Chan? Oke. Kalau ditanya persiapan, tentu saja kita harus memiliki perbedaan dibandingkan teman-teman yang lainnya. Oke. Jadi pada dasarnya kita harus ketahui nih siapa diri kita dulu. Setelah itu kita baru bisa mempresentasikan apa yang harus kita lakukan untuk bisa bersaing secara sehat dalam pemilihan Putra-Putri Wisata Indonesia itu sendiri. Dan tentunya kita sudah melakukan yang terbaik dan kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat Provinsi Banten, dan untuk hasil diserahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Iya, tentunya benar sih. sekali. Tambahan lagi Caca? Sudah cukup. Cukup ya, oke. Baik pemirsa, kita akan bahas juga di segmen akhir. Barangkali pemirsa atau TV di rumah juga ingin yang bertanya secara langsung, kita akan bacakan di segmen akhir insya Allah. Barangkali masih ada waktu karena masih ada 15 menit lagi, ternyata tidak terasa ya. Kita ngobrol 15 menit lagi. Nanti masih ada waktu dan teman-teman bisa sampaikan apa yang ingin ditanyakan, nanti langsung dijawab oleh Chandra dan juga Caca insya Allah.
Dan tentu saja di segmen akhir juga kita akan bahas tentang mungkin harapan ke depan terkait sinergitas dengan pemerintah dan juga dengan seluruh stakeholder terkait dan juga dukungan dari banyak pihak seperti apa. Kita akan bahas di segmen akhir serta pesan dan juga kesan sebagai seorang putra dan juga putri wisata Banten di segmen akhir nanti. Tetap bersama kami tentu saja hanya di Bincang Hari Ini.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang hari ini. Di segmen akhir kali ini masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Tadi juga sudah dihimpun beberapa pertanyaan dari pemirsa Sultan TV di rumah nih, Chandra dan juga Caca. Pemirsa Sultan TV, ada beberapa netizen kita di YouTube tadi sudah bertanya juga. Ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, mungkin terlebih dahulu bisa dijawab oleh Chandra atau Caca, bisa disampaikan. Yang pertama tadi, selain putih, tinggi, cantik, ganteng, itu kan identik dari seorang putra, putri dan lain sebagainya ya, seperti itu. Lalu apa saja yang harus dimiliki sebenarnya selain dari hal-hal tersebut untuk menjadi seorang putra dan juga putri wisata Banten? Oke, jadi teman-teman semua yang ingin bergabung nanti setelah tahun ini pemilihan Putra Putri Banten 2021, banyak banget sebenarnya pertanyaan yang sering banget ditanyakan kepada calon peserta kita nih, baik itu dari direct message DM kita ataupun WhatsApp juga banyak banget sebenarnya sudah bertanya kepada kita. Yang penting adalah satu, attitude. Lalu setelah itu adalah manner. Lalu yang ketiga adalah bisa bekerja sama, dan tentunya bisa public speaking dan juga knowledge. Itu yang sangat penting. Ya. Oke, ada tambahan lagi selain cantik dan tinggi dan lain sebagainya, apa lagi nih? Mungkin poin-poinnya tuh yang tadi dibilang Kak Chandra, ada manners, kreatif, fashionable, dan juga care ya. Care, oke. Ya benar banget. Kalau fashionable sendiri itu karena kita akan menjadi center nanti, akan menjadi role model, jadi kita harus berpenampilan yang sebaik mungkin, seperti itu. Baik. Iya, karena role model ya, Iya, dilihat banyak orang benar juga sekali. begitu, fashion juga dilihat. Nah, baik, tadi juga disampaikan nih, ada yang bertanya juga. Ini juga penasaran nih, karena yang dilihat gitu ya, bedanya seperti apa katanya, ada Kang Nong, ada Akang Banten dan lain sebagainya, kemudian juga Kang Nong, kemudian Akang Banten, apalagi duta-duta dan lain sebagainya, duta wisata dan lain sebagainya. Ini ada putra dan juga putri wisata Banten. Ini perbedaannya apa dari mereka semua? Apakah sama saja gitu untuk promosi pariwisata dan lain sebagainya atau bagaimana? Kalau secara umum putra-putri wisata Banten dan juga Kang Nong itu sama, tapi secara khusus itu berbeda karena putra-putri wisata Banten ini berlatar belakangi oleh pageant atau kontes kecantikan, tetapi dari segi penilaian juga itu sangatlah jauh berbeda dengan Kang Nong ya Kak. Bedanya ya kalau Kang Nong itu tidak ada kontes kecantikannya gitu, tidak berlatar belakangi pageant, tapi kalau putra-putri wisata Banten ini ada gitu. Dan kalau putra-putri wisata Banten ini kan yayasan mandiri ya kayak gitu, jadi kalau Kang Nong kan dinaungi oleh pemerintah gitu. Oke, banyak yang dinaungi pemerintah ya. Iya. Kang Nong, Akang Banten dan sebagainya, banyak lah. Nah, ini kalau dari putra putri khususnya adalah ada kontes kecantikannya dan juga ini secara swasta begitu. Iya benar sekali. Yayasan lembaga swasta gitu Iya, ya, bukan benar. dinaungi pemerintah. Oke, ngomongin pemerintah tentu saja. Berarti selama ini kan tidak dinaungi pemerintah. Tetapi menurut Chandra dan juga Caca, apakah selama ini pemerintah mensupport kegiatan kalian, apa ajang pemilihan putra putri wisata Banten, atau seperti apa kondisinya sampai hari ini ya, khususnya adalah pemerintah provinsi Banten? Oke, jadi sebenarnya kita beneran dikatakan oleh Caca bahwasanya kita adalah swasta atau yayasan yang dimana kita bukan dari pemerintahan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita ajang kita itu hampir sama sebenarnya fungsinya atau tugas pokok dan fungsinya sebenarnya hampir sama, menjadi role model di daerah itu sendiri, yang membedakan hanya tadi pemerintah dan juga swasta. Nah, tapi di samping itu juga saat ini kami ingin berterima kasih kepada pihak pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Banten, yang kita sudah diberikan tempat untuk berbicara dan juga berdiskusi tentang ajang kita ini, dan alhamdulillah disupport dalam hal memberikan doa, semangat, dan insya Allah nanti akan ada beberapa yang diberikan oleh pemerintah khususnya di Dinas Pariwisata Provinsi Banten sih. Insya Allah bulan ini nanti akan ada sesuatu yang akan kita terima insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah ya. Berarti selama ini pemerintah juga support, penuh ke supportnya nih. Apa kira-kira ada harapannya untuk pemerintah akan seperti apa? Ya, berharap kita sebenarnya adalah sama-sama pemuda daerah atau putra-putri daerah. Kita berharap dengan adanya kompetisi kepemudaan yang sangat positif ini, tentunya kita berharap disupport
full. Artinya tidak semuanya, setidaknya benar-benar kita diperhatikan dalam beberapa aspek itu sendiri. Karena bagaimanapun kita salah satu untuk mempromosikan daerah kita itu sendiri gitu. Jadi ya biar bagaimanapun kita sebagai role model pemuda daerah, tentunya kita harus berharap sih ya diberikan semangat dan juga kepedulian agar kita bisa lebih semangat lagi, apalagi kita di sini. Nah, perbedaannya satu lagi nih Kak nih. Apa nih? Di Kang Nong dan Akang Teteh itu dia tidak ada ajang nasionalnya. Iya, Kita ada, dan dia hanya ada di daerah provinsi sendiri saja. Kalau kita ke Indonesia, itu perbedaan yang kita miliki, keunggulan kita. Iya. Jadi jangan lupa ya untuk ikut tahun ini. Iya, bener banget. Sambil Siap progres. teman-teman ya, barangkali boleh silakan ya yang Betul, mau betul. ikut begitu. Oke, berarti memang tadi ini cuma putra-putri wisata Banten yang menuju ke ajang nasional Iya, ya. betul. Mereka khusus di Di provinsi daerahnya. saja. daerah. Nah. Iya. Nong, Akang Teteh juga. Iya, betul Oh, sekali. semuanya. Mereka di daerahnya Oke, mereka masing-masing. daerahnya masing-masing. Baik. Kalau melihat Caca, kalau melihat pemerintah hari ini support juga seperti apa? Support dong, tadi soalnya kan kita kemana-mana selalu bersama ya Bersama. kayak gitu, jadi ke pemerintahan juga bersama gitu, jadi supaya pemerintah tuh lebih kenal kita juga dan juga disupport penuh sih. Support penuh, insya Allah ya. Semoga nanti harapan-harapannya tadi yang disampaikan juga ini untuk lebih mensupport juga, baik itu tadi tidak hanya support semangat doa, materi pun juga sangat diperlukan Betul begitu sekali. ya. Oke, support materi ini kan apalagi lembaga kalian, maksudnya yayasan kalian dari swasta gitu, bukan lembaga. betul. Lalu seperti apa kalau untuk materi dari kalian? Apakah bagaimana nih kalau untuk dari pemerintah ada juga? Oke, belum lama sih kita belum lama saya dengan Rahma yang Putri Banten 2-nya. Oke. Kebetulan Caca pada saat itu sedang ada pelajaran. Jadi saya belum lama saya ke sana beserta Rahma dan juga Erdi saya. Di sana sih tidak memberikan kepastian yang pasti, tapi insya Allah akan diusahakan akan memberikan cenderamata atau aksesoris kepada kita berempat nih, dua pasang ini, untuk memberikan kepada seluruh finalis yang ada di Putra Putri Nasional nanti. Ya. Oke. Tapi itu sifatnya masih diusahakan dan insya Allah makanya berharap benar-benar direalisasikan. Jadi Semoga setidaknya kita kan sebenarnya mempromosikan, dan kemarin sih disampaikan cenderamata aksesorisnya itu berbentuk semacam kayak badak, terus Banten lama, dan itu kan salah satu mempromosikan tuh. Jadi ketika kita berikan kepada teman kita, setidaknya oh ternyata Banten itu ada badak, oh ternyata Banten itu ada Banten lama. Jadi secara tidak langsung kita sebenarnya mempromosikan ke Indonesia, bukan di daerah kita sendiri. Oke, gitu. baik. Berarti itu bentuk supportnya juga ya. Iya, Tapi betul. semoga nanti juga ke depan juga support materi juga ini bisa Amin. full juga ke teman-teman ya, pastinya gitu, Amin, ke amin. putra-putri, apalagi sudah menuju ajang nasional gitu, keren begitu ya. Baik pemirsa, ini sudah sebentar lagi, ternyata katanya sudah disuruh stop katanya. Belum, tapi nanti masih ada 5 menit lagi lah barangkali dari Caca dan juga Chandra, ini bisa masing-masing silahkan disampaikan harapan ke depan, pesan untuk semua pihak, teman-teman pemirsa Sultan TV, pesan untuk pemerintah atau pesan untuk siapapun, harapannya bagaimana terkait putra-putri wisata untuk ke ajang nasional, seperti apa sebelum closing statement, silahkan. Boleh kan? Oke, harapan saya adalah agar pemerintah dapat memberikan semangat ya dan juga support kepada kita semua, dan tentunya saya berharap ajang Putra Putri Banten 2021 ini dikenal oleh masyarakat luas di Provinsi Banten khususnya, bahwasannya ada ajang yang luar biasa. Menurut saya ini harus teman-teman ikuti juga, dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh sponsor ataupun kepada orang yang telah mendukung dan mendoakan kita, khususnya pemerintah dan juga Sultan TV yang telah memberikan hari ini nih kita diberikan kesempatan untuk dapat mempromosikan dan juga bincang-bincang santai kepada kita semua. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh desainer yang sudah mendukung kami tentunya untuk mempersiapkan karantina dan grand final menuju pemilihan Putra Putri Wisata Indonesia. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih, karena tanpa doa dan dukungan semuanya kita tidak akan bisa mencapai di titik saat ini, dan terima kasih. Terima kasih. Oke, banyak sekali, luar biasa. Jadi Caca, silakan Caca, apa harapan ke depan dan juga pesan mungkin untuk semua pihak, silakan. Untuk Caca pribadi, harapannya mohon dukungannya untuk Caca dan juga Kak Chandra yang akan lanjut ke tingkat nasional.
Dan terima kasih untuk pemerintah yang sudah sangat mensupport kami berdua. Dan terima kasih kepada semua sponsor yang sudah yang mensponsori kami, dan kepada pihak Sultan TV yang sudah sangat-sangat berbaik hati, yang sudah menjamu kita pada pagi hari ini tentunya. Dan itu saja sih, terima kasih. Terima kasih, oke, luar biasa. Baik, satu lagi sebelum kita tutup perjumpaan kita, ada yang ingin disampaikan terkait apa yang menjadi titik berat atau catatan penting dalam perbincangan kita hari ini? Satu, kemudian juga closing statement untuk seluruh pemirsa Sultan TV yang ada di rumah. Silahkan, siapa dulu? Kak Chandra, Caca dulu. Oke, closing statement dan juga mungkin silahkan closing statementnya di sini apa aja boleh disampaikan, Cak. Oke. Silahkan. Halo penonton Sultan TV, jangan lupa nanti pada bulan April ada pembukaan Putra Putri Banten, dan jangan lupa untuk ikut dalam ajang pemilihan Putra Putri Banten, karena ini merupakan ajang di mana kalian mempunyai ruang untuk berekspresi dan juga untuk meningkatkan kreativitas kalian gitu. Oke, satu lagi barangkali dari Chandra yang ingin disampaikan closing statementnya sebelum kita tutup perjumpaannya pada pagi hari ini. Apa yang ingin disampaikan untuk semua pihak atau closing statementnya? Silahkan sebelah sini. Halo penonton setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia menonton kami pada pagi hari ini, dan kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak Sultan TV, dan jangan lupa pantengin terus dan juga follow semua sosial media Sultan TV, karena bakal akan ada banyak informasi-informasi dan berita yang menarik untuk teman-teman ketahui di rumah. Dan pada hari ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa kita hari ini menggunakan wardrobe dari Bunda Alisa, dan ini juga salah satu khas daerah Banten, khususnya daerah Cilegon ya Bunda. Ini juga merupakan daerah khas dari Cilegon. Motifnya apa nih motifnya nih? Badak. Motifnya badak. Kalau ini kupu-kupu. Yang ini ya. kupu-kupu. Iya. Dari mana tadi? Dari Cilegon. Cilegon. Iya. Oke. Krakatoa. Krakatoa. Oke. Ada Instagramnya mungkin nanti bisa dipromosikan. Iya. Silakan Instagram kalian juga, Instagram Putra Putri juga disilahkan untuk dipromosikan. Oke, Caca. Buat kalian semua yang mau kepoin kita berdua, jangan lupa buat follow Instagramnya Putra Putri Wisata Banten di @ppwisatabanten, dan jangan lupa untuk kepoin kita juga dan saya di @chandra_psh_, dan boleh Kak Chan? @Chandra Syahputra, dan jangan lupa follow Putra Putri Wisata Indonesia. Karena di sana juga akan banyak banget informasi, dan teman-teman juga bakal dapat pengetahuan juga bagaimana cara untuk mempersiapkan diri teman-teman semua untuk mengikuti ajang Putra Putri Wisata Indonesia nantinya. Dan jangan lupa follow Instagram dari Bun Alisa ya Bun ya. Ya, jangan lupa @alisa. Dan itu di situ banyak sekali koleksi-koleksi menarik, khususnya batik atau motif dari Provinsi Banten itu sendiri. Oke, dari Cilegon Krakatoa ya, Ya, berarti kayak luar biasa ini. Nah, baik pemirsa, tadi juga disampaikan silakan bagi nanti yang ingin berminat ya untuk menjadi putra dan juga putri wisata Banten di generasi selanjutnya. Iya. Terlebih dahulu kepoin dulu aja Instagramnya Iya, ya. benar banget. Instagramnya nanti info-info pasti di situ di-share ya. Di Iya, sana Pasti di-share Iya. juga. Jangan lupa persiapkan diri pastinya. Benar banget. Siapa tahu bisa keren kayak Kak Chandra dan juga Kak Caca nih Terima pastinya. Oke, ada lagi kira-kira terakhir? Pembukaan pendaftaran Putra Putri Banten 2021 itu di tanggal 1 April. April. Setelah kita berempat mewakili provinsi di tingkat nasional, setelah itu langsung kita membuka pendaftaran untuk Putra Putri Banten 2021 Benar. ini. Baik. Dipersiapkan diri dari sekarang. Siap. Iya. Ada lagi? Sudah. Cukup? Cukup. Cukup, oke, baik. Terima kasih semua pihak. Terima kasih Putra Putri Wisata Banten. Terima kasih Terima seluruh kasih, sponsor Kak. juga. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga untuk semua pemirsa Sultan TV di rumah. Terima kasih untuk teman-teman kru di sini. Terima kasih untuk Chandra dan juga Caca. Terima kasih banyak Kak. Atur nuhun, Amin, sukses amin, selalu, amin. sehat Amin, selalu. thank you. Amin. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat Amin, tentunya amin, amin. untuk teman-teman pemirsa, untuk teman-teman di sini, untuk Hani pastinya juga Iya. lebih banyak sekali informasi yang disampaikan.
Terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok main Iya. di Iya, Sultan jangan TV, kapok, oke? Kak. Oke, Enggak, siap. nanti main lagi ya. Suatu ketika nanti barangkali siapa tahu kalau jadi the winner kita undang lagi Amin. kan. Amin. Doain aja ya, Kak, ya. Pasti ya Allah, pasti insya Allah semoga jadi the winner, Amin. membawa nama baik Banten Yes, betul. ke kancah nasional, Iya. bahkan Iya. sampai ke internasional. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Iya. Baik, semoga perbincangan kita juga ini bisa bermanfaat dan juga bisa menjadi sebagai salah satu acuan dan juga contoh untuk banyak pihak. Tentu saja terima kasih juga pemirsa Sultan TV sudah saksikan bincang hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan bincang hari ini setiap hari pukul 09.00 hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lama lagi karena waktu sudah habis juga. Akhir kata, saya Hanifah Abdillah dan ada dua narasumber spesial hari ini. Ada siapa di sini? Ada Caca. Chandra. Baik, kami bertiga pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.